Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai PPG dalam jabatan dan prajabatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sebelumnya kita mengingat kembali bahwasanya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dari Undang-Undang Guru dan Dosen ini diturunkan menjadi sebuah PP dan Permen. Ya, di sini ada PP nomor 74 tahun 2008, Junto PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Bahwasanya sertifikat pendidik bagi guru itu dalam jabatan diperoleh melalui PPG. Lalu ada Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, dan terakhir ada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, standar guru di sini terhitung sejak 30 Desember 2005, bahwasanya guru profesional itu guru wajib memiliki yang pertama kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademiknya itu kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma 4. Nah, ini S1 lah gitu kan. Lalu memiliki kompetensi. Nah, kompetensinya ada apa saja? Ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu diperoleh melalui pendidikan profesi. Itu yang terakhir adalah sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini diperoleh dari sebuah kegiatan pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Jadi setelah guru itu menempuh pendidikan profesi, maka diberikanlah hak pemilik sertifikat. Ya. Jadi sertifikat pendidik ini, satu, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Dua, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Lalu kita ke capaian dan proses PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan sudah berjalan dari tahun 2017, 2018, 19, 20, dan sampai 2021. Masing-masing memiliki kuota yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, untuk tahun 2017 itu total mahasiswanya sebanyak 438 mahasiswa PPG. Dan ada 10 bidang studi kejuruan dengan biayanya dari APBN. Lalu tahun 2018 itu total mahasiswanya sebanyak 20.562 dengan 48 bidang studi dengan biayanya ditambah dengan APBD ya, jadi APBN dan APBD. Kemudian di tahun 2019 itu mahasiswanya sebanyak 46.861 mahasiswa PPG dengan 38 bidang studi, biayanya APBN dan APBD. Nah, di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan wabah COVID pandemi. Ya, itu sebanyak 32.921 mahasiswa PPG dengan 37 bidang studi dengan biaya APBN, dan terakhir nih tahun 2021 kemarin sebanyak mengalami peningkatan dengan 63.671 mahasiswa PPG. Ini dengan metode full daring ya, bahkan UKM PPG-nya itu daring berbasis domisili dengan 72 bidang studi dengan biaya APBN. Lalu bagaimana proses PPG dalam jabatan di tahun 2022? Tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022 itu ada beberapa tahap, ada 10 ya. Yang pertama melalui pendaftaran dan seleksi administrasi. Nah, pendaftaran ini nanti diundang para pesertanya. Jadi sebelumnya kan melakukan pemutakhiran data. Lalu apabila ada layak maka diundang, kemudian melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi. Setelah itu, setelah lulus seleksi akademik ya, nanti di pretest ya, pretest jadi menjawab beberapa soal. Kemudian setelah dinyatakan lulus, tahap ketiga itu adalah konfirmasi kesediaan. Nah, kalau sudah lulus
Bapak Ibu tidak mengkonfirmasi kesediaan, maka dianggap tidak bersedia. Makanya harus konfirmasi kesediaan dulu. Lalu setelah sedia, ditetapkan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, ya, tetapkan nama-namanya, kemudian setelah ditetapkan di kampus mana, kemudian guru tersebut lapor diri. Ya, lapor diri ini biasanya mengupload dokumen-dokumen. Kemudian keenam, nah ini udah masuk ke proses pembelajarannya, yaitu analisis materi pembelajaran berbasis masalah literasi dan HOTS itu sebanyak 5 SKS. Kemudian tahap ke-9 desain pembelajaran inovatif 3 SKS. Tahap ke-8 itu uji komprehensif. Nah, uji komprehensif biasanya itu diuji oleh dosen penguji, ya, dan guru pamong. Dan yang ke-9 praktik pembelajaran inovatif 4 SKS yaitu PPL, ya. Kemudian terakhir adalah UKM PPG atau UKIN 4 hari dan UP 2 hari. Nah, 4 hari ini dirinci, yang pertama mungkin pelaksanaan pembelajaran, kemudian editing video dan lain sebagainya. Kemudian UP 2 hari itu dibagi beberapa sesi, ya, untuk tingkat SD dulu hari pertama, kemudian yang tingkat menengah misalkan hari kedua. Ini tahapan PPG dalam jabatan tahun 2022. Lalu ini ada sebuah rancangan tahapan PPG prajabatan model baru 2022. Ini pesertanya siapa? Yang pertama, calon mahasiswa itu lulusan S1 atau D4. Jadi wajib S1. Bagaimana kalau punya S2? Tetap yang dipakai S1, ya. Jadi pendidikannya bisa pendidikan atau non pendidikan. Jadi misalkan matematika murni atau matematika pendidikan bisa ikut. Lalu setelah itu lulus seleksi administrasi. Nah, ini disiapkan pas foto terbaru, ya, yang fotonya terbaru, jangan foto zaman SD. Kemudian scan KTP, kemudian scan ijazah dan transkrip S1, kemudian mengunggah CV. Lalu selanjutnya adalah lulus tes tahap awal. Nah, ini ada beberapa tes. Yang pertama tes penguasaan konten, kemudian 2 pedagogical content knowledge, yang ketiga adalah tes kemampuan dasar literasi dan numerasi. Setelah itu lulus tes tahap akhir, itu tes psikologi dan wawancara. Setelah itu melakukan konfirmasi kesediaan LPTK dan lokasi PPL, lalu ditetapkan peserta dan lapor diri. Nah, untuk pelaksanaannya itu mata kuliah inti itu sebanyak 18 SKS, mata kuliah selektif 4 SKS, mata kuliah elektif 4 SKS, dan PPL 18 SKS. Kemudian seminar pendidikan profesi guru berbasis portofolio digital 1 SKS, dan ujian akhir. Barulah dinyatakan sebagai guru profesional kalau sudah lulus. Nah, ini adalah pengajuan formasi kebutuhan guru di tahun 2021 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penggantian guru yang pensiun di tahun 2020 ke atas. Nah, kita kalau lihat di tahun 2020 ini jumlah pensiun guru sebanyak 72.976. Itu kekurangannya itu 1 juta sekian. Di tahun 2021 pensiunnya ada 69.757. Nah, ini ditambah saja, jadi 1 juta ini ditambah 69 dengan total, jadi kekurangannya semakin bertambah kekurangan. Nah, di tahun ini 2022 ini pensiunnya 70.124. Ya, kekurangannya sekian, ya, 1 juta. Nah, di tahun 2003 itu pensiunnya adalah 75.195. Kurangannya semakin bertambah. Nah, dari jumlah pensiun di tahun 2022 dan 2003 di total menjadi total 152.319. Total pengajuan formasi 2021. Nah, di sini ada bintang 1 dan bintang 2. Nah, bintang 1 ini artinya apa? Ini di tahun 2022 itu akan melaksanakan PPG prajabatan transisi. Itu diperuntukkan bagi CASN guru langsung bertugas sebagai guru pada masa menjalani tugas PPG. PPG prajabatan model baru itu yang bintang 2 di sini tahun 2023 itu CASN guru menjalani studi PPG dulu sebelum bertugas menjadi guru. Nah, jadi yang di tahun 2022 itu adalah sebut PPG prajabatan transisi. Lanjut. Nah, kemudian data sasaran PPG dalam jabatan 2022. Nah, di sini ada data. Nah, datanya dikategorikan ada 2, ya, ada PGSD dan non PGSD. Statusnya ada non PNS, P3K, PNS dengan total 405.481. Ini data cut off di tahun 2020. Dan kemarin ada progres pemutahiran data yang TMT-nya sampai dengan maksimal Desember 2015 itu sebanyak 524.728 dengan
Status kebagian ada CPNS, GTI atau PTY, honorer daerah tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten kota, PNS, PNS terbantu, dan P3K. Dan TMT yang mulai dari Januari ada 198.480 guru. Ini berdasarkan pemuteran data. Nah, ini adalah calon peserta PPG dalam jabatan dari guru TMT yang 2015 ke bawah, ngapal umum, guru SD, PLB, dan lainnya. Itu TMT-nya sama dengan Desember 2015. Nah, di sini ada guru SD. Guru SD ini ada kelas atas dan kelas bawah. Kemudian ada pendidikan luar biasa. Kemudian ada data yang mapel yang tidak diketahui dan kepala sekolah dan pengawas. Ini data-data mapelnya. Ini mapel kejuruan di SMK. Nah, ini adalah rincian dari calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Ini skala prioritas. Yang guru TMT 2015 ke bawah itu setelah didata ada sebanyak 1.138.373 calon peserta. Dengan rincian dibagi dari ada peserta waktu itu PLPG ya, PLPG yang belum lulus ya, pesertanya ada 4.835 dengan rincian guru SD, guru TK, guru PLB, umum, dan kejuruan. Nah, ini masuk ke peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Targetnya ada, ini calonnya ada 4.035. Kemudian ada lulusan GP, guru penggerak. Nah, sini ada tanda bintang 1 di sini maksudnya adalah angkatan 2, 3, dan 4 status sampai dengan lulus proses simulasi ajar dan wawancara sebanyak 4.651 peserta. Jadi diikutsertakan. Kemudian ASN P3K. Nah, di sini ASN P3K ini terdata untuk ASN P3K itu terdata sebanyak 161.343 calon peserta. Kemudian ini adalah sisa 2021. Maksudnya apa? Ini adalah sisa peserta yang waktu 2021 itu sudah terpanggil, namun bisa jadi dia itu tidak mengklik ketersediaannya atau merupakan peserta cadangan, dan juga bisa orang-orang yang memang lupa untuk membuka SIM PKB-nya bisa ya. Jadi sini sudah verbal dokumen tetapi belum di plotting, jadi penempatannya belum gitu kan. Dan ini adalah daerah khusus. Nah, daerah khusus mungkin daerah terpencil sebanyak 5.585. Kemudian lainnya. Nah, lainnya ini belum belum terdata. Jadi sebanyak 954.090. Nah, dari ini ada 1 2 3 4 5 6 rincian untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Lalu bagaimana dengan data sasaran PPG Prajabatan 2022 atau model baru? Nah, di sini kalau PPG Prajabatan model baru itu dilihat dari data guru yang pensiun. Di tahun 2022 sekian ya, 2023, 2024, dan di total itu ada sebanyak 222.081 yang akan pensiun. Nah, ini data pensiun guru di setiap provinsinya dengan totalnya sebanyak sama saja yang kayak sebelumnya ya, 222.081. Nah, adapun data guru pensiun dengan kriteria, ya kriterianya ada apa saja? Yang pertama, tidak menceritakan kepala sekolah. Kedua, tanpa muatan lokal bahasa daerah yang tidak diketahui jenis bahasanya. Ketiga, tanpa bidang studi yang kemudian di bawah 30, syarat minimal 1 nomor. Ini ada pengecualian. Nah, ini data guru pensiun di tahun 2022 ini untuk calon PPG Prajabatan ya. Jadi diambil dari jumlah pensiun guru. Ini per mapel. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat mapelnya, dilihat apakah memenuhi kuota tidak ya. Nah, ini adalah sasaran. Ini asumsinya sasarannya untuk PPG Prajabatan model baru adalah 40.000 kuotanya. Nah, misalkan Bapak Ibu adalah guru SD, maka dilihat di sini guru jumlah pensiunnya sebanyak ini, kuotanya hanya sebanyak 23.033 ya. Dan rombel yang dibuka adalah 767. Jadi karena kuotanya dibilang sedikit ya dibandingkan jumlah pensiun guru, bahkan guru SD seluruh Indonesia itu banyak, maka
sangat ketat sekali. Ini dengan kuota 40.000 dari yang pensiun 62.240. Nah, lalu kuota dan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan dan prajabatan 2022 itu kapan? Ya, dan kuotanya bagaimana? Nah, di sini disajikan ada 3 jenis ya. Yang pertama itu jenis PPG dalam jabatan yang untuk TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Maksudnya itu adalah maksimum Desember 2015. Jadi 2015 ke bawah. Itu rencana pelaksananya adalah 3 bulan. Jadi rencana pelaksanaan PPG-nya adalah sebanyak atau selama 3 bulan. Kuotanya berapa? Tadi sudah dibahas, kuotanya sebanyak 40.000. Nah, 40.000 ini dibagi 2. Jadi ada 2 angkatan, yaitu ada angkatan 1 dan angkatan 2. Itu jadi angkatan 1 20.000, angkatan 20.000 jadi 40.000. Dan jumlah calon pesertanya. Nah, ini jumlah calon pesertanya itu sebanyak 1.138.373. Nah, ini akan diambil peserta terbaik 40.000 peserta. Kemudian PPG dalam jabatan dengan TMT mulai 2016. Nah, ini mulai startnya Januari ya, 2016 sampai 2019 Desember. Ini rencana pelaksanaannya itu berbeda dengan dalam jabatan yang di TMT di bawah 2015. Kalau ini 1 semester atau bisa dikatakan 6 bulan. Untuk kuotanya ada 36.000. Nah, ini tidak dibagi beberapa angkatan, jadi langsung jadi angkatan 1 aja ya. Dengan jumlah calon pesertanya sebanyak 428.65. Ini adalah jumlah calon pesertanya yang terdata. Kemudian 3, Prajab model baru. Nah, ini dilaksanakan selama 2 semester. 2 semester alias 6 bulan atau 1 tahun. Kuotanya 40.000 sama dengan kuota dalam jabatannya. Ini sebanyak jumlah calon pesertanya ini belum diupdate data tahun 2022 ya, belum diupdate. Mungkin akan diupdate lagi nanti. Nah, adapun timeline-nya pelaksanaan PPG tahun 2022 untuk PPG dalam jabatan angkatan 1 ya dengan TMT di bawah 2015 itu mulai estimasinya bulan Maret sampai akhir Mei atau awal Juni. Ini pelaksanaannya yang selama 3 bulan. Kemudian yang angkatan keduanya itu TMT di bawah 15 masih 20.000. Jadi yang PPG dalam jabatan di bawah 2015 TMT-nya itu dibagi 2 angkatan karena kuotanya 40.000. Nah, untuk angkatan kedua itu berkisar awal Juni sampai Agustus atau bisa Oktober sampai Desember. Ya, jadi ada 2 kemungkinan pelaksanaannya. Tentu saja sebelum pelaksanaan akan diawali dengan pretest dulu. Pretest bisa dilaksanakan di awal Maret atau Februari. Lalu kemudian di sini ada PPG dalam jabatan yang TMT-nya rentang 2016 sampai 19. Ini dilaksanakan selama 1 semester atau 6 bulan kalau dihitung dari bulan April sampai September ya, 6 bulan ya. 1 2 3 4 5 6 bulan. Jadi sebanyak peserta 36.000 peserta. Lalu yang terakhir ada PPG dalam jabatan model baru. Nah, ini untuk TMT-nya tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 40.000 peserta. Ini dilaksanakan dari bulan ini ya, Agustus, karena ini sistemnya model baru ini ada yang 2 semester, jadi selama 1 tahun. Jadi PPG Prajab ini ada PPG Prajab transisi dan model baru. Cuma lihat saja nanti peraturannya ya bagaimana. Yang jelas ini pelaksanaannya dimulai dari Agustus. Kalau di sini dilihat sampai Desember, jadi berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5 bulan. Kalau dihitung setahun berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai Agustus lagi kalau dihitung 2 semester ya. Apakah ini PPG Prajab model baru yang transisi atau model baru? Nah, itulah yang bisa kami sajikan mengenai rencana PPG dalam jabatan tahun 2022, baik yang prajabatan dan dalam jabatan. Untuk informasi selanjutnya atau PowerPoint ini bisa didapatkan di link deskripsi ya.
Sebelumnya terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.